Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau presentasi tugas UAS Bank dan Lembaga Keuangan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arizona Semiring, NIM 28922500176, Prodi Manajemen, dan yang terhormat dosen pengampu DRIR Sugeng Prayitno, SA, SEFM. Baik, di sini saya akan mulai untuk presentasinya. Present Microfinance dan Lembaga Penjamin Kredit atau disingkat LPK Stasiun Title. Pengertian microfinance. Microfinance adalah kegiatan pemberian modal untuk usaha skala kecil dan menengah tanpa anggunan. Sesuai namanya terdiri dari dua kata, micro dan finance. Keuangan mikro ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu bertujuan untuk menerapkan strategi guna menanggulangi kemiskinan melalui bantuan suatu lembaga. Baik itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah ataupun lembaga tertentu dalam bentuk perseroan atau koperasi. Lembaga khusus ini kemudian lebih dikenal sebagai lembaga keuangan mikro atau disingkat LKM. Adapun bentuk dukungan yang diselenggarakan berupa pinjaman dana, pengelolaan simpanan, serta konsultasi terkait pengembangan usaha. Selama ini banyak pihak yang ingin berusaha namun terkendala dengan berbagai hal seperti 1. Modal usaha, 2. Pemahaman ilmu tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, 3. Pemasaran hasil produksi, 4. Membangun konsep manajemen yang modern, dan lain-lain. 3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat SEOJK nomor 29 SEOJK 05/2015 tentang laporan keuangan lembaga keuangan mikro. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK antara lain 1. POJK nomor 12 POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan keuangan mikro. 2. POJK nomor 13 POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. 3. POJK nomor 14 POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha tentang pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. 4. POJK nomor 61 POJK 05/2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 POJK 05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikro. POJK nomor 62 POJK 05/2015 tentang perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13 POJK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Peran microfinance. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan OJK, tujuan dari lembaga keuangan mikro LKM antara lain meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Siapa saja yang layak mendapatkan bantuan microfinance? Microfinance adalah lembaga keuangan yang dikhususkan untuk memberikan pinjaman bagi usaha skala kecil. Berikut ini merupakan beberapa kelompok layak memperoleh bantuan microfinance. 1. The poorest of the poor. Kelompok dalam kategori pertama ini merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tetap maupun utama, dikarenakan beberapa faktor.
misalnya sakit, kecacatan fisik permanen, hingga faktor usia yang dapat menghambat memperoleh kesejahteraan. 2. Laboring poor kelompok. Dalam kategori kedua terdiri dari buruh dengan penghasilan yang sangat minim dan pekerjaan yang tidak tetap, umumnya mereka yang termasuk dalam kategori ini bekerja pada sektor agraria seperti pertanian atau pada padat karya. 3. Self-employed poor kelompok. Dalam kategori ketiga terdiri dari masyarakat ekonomi bawah dengan penghasilan yang sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian dan bekerja di perusahaan sektor informal. Economically active poor kelompok. Dalam kategori keempat umumnya terdiri dari masyarakat yang telah memiliki pekerjaan tetap, penghasilan yang cukup, bahkan dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung. Sumber pendanaan kredit microfinance. Adapun sumber pendanaan untuk pengembangan kredit microfinance adalah berasal dari 1. Dana Pemda yang bersumber dari APBD, sumber dana yang berasal dari Pemda pemerintah daerah yang diambil dari APBD. Ini merupakan bentuk tanggung jawab Pemda dalam mengembangkan bisnis usaha kecil di daerah. 2. Dana pihak ketiga masyarakat. Ini bersumber dari tabungan dan deposito masyarakat yang mempercayakan sejumlah dananya untuk dikelola oleh suatu perbankan dan mereka memperoleh keuntungan dalam suatu bunga. 3. Dana cadangan perbankan. Dana cadangan perbankan berasal dari dana yang dialokasikan untuk dicadangkan dan dipakai sesuai dengan perencanaan perusahaan. 4. Dana dari pihak funding atau donatur lainnya. Dana ini berasal dari berbagai pihak yang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis microfinance secara baik. Dana ini bisa berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Suku bunga microfinance. Perhitungan bunga kredit microfinance berasal sistem flat rate. Bentuk perhitungan secara flat rate telah kita bahas pada bab sebelumnya. Diterapkannya perhitungan secara flat rate adalah bentuk dari keinginan untuk menciptakan kondisi yang menjamin usaha mikro agar bisa sustainable. Definisi lembaga penjamin kredit atau LPK. Lembaga penjamin kredit atau LPK merupakan suatu organisasi yang berusaha membantu mencarikan solusi bagi masyarakat yang mencari pinjaman namun mengalami masalah karena dianggap tidak bankable atau tidak layak dan selanjutnya diusahakan menjadi bankable, layak memperoleh pinjaman. Penjaminan kredit terjadi dengan kesepakatan ketiga belah pihak, yaitu debitur, kreditur, dan penjaminan dengan penjelasan baik segala hak dan kewajibannya. Pelibatan penjamin dalam hubungan antara debitur dan kreditur telah menempatkan penjamin sebagai pihak yang dianggap penting dalam usaha memberikan pengaruh kepada pengembangan dan kepedulian yang tinggi kepada kondisi berkembangnya microfinance di Indonesia. Keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit. Ada beberapa keuntungan terbentuknya lembaga penjamin kredit, yaitu 1. Penjaminan kredit dapat menurunkan moral hazard. 2. Debitur memiliki beberapa keyakinan, yaitu proposal kredit yang memungkinkan untuk diterima. 3. Berbagai permasalahan dalam kredit pasti akan selesai karena ada penjamin. Kondisi ini menyebabkan permasalahan piutang tak tertagih tak akan terjadi, sehingga memungkinkan berbagai kasus kredit macet tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan kata nama lain, baik lembaga perbankan akan tetap terjaga. 4. Fungsi perbankan sebagai agen of development akan terus terlaksana bila suatu perbankan memiliki likuiditas yang maksimal namun tidak menyalurkan kredit kepada publik karena takut akan terjadi kredit macet yang
maka artinya lembaga perbankan tersebut tidak menjalankan fungsinya sebagai agent of the development, agen pembangunan. Tantangan microfinance. Setiap hal memiliki tantangannya tersendiri, tidak terkecuali dengan microfinance. Berikut ini tantangan yang harus dihadapi oleh microfinance di Indonesia. 1. Lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan finansial melalui lembaga informal, misalnya meminjam dana dari rentenir atau lintah darat, meskipun mereka sadar bahwa bunga yang diperoleh sangat tinggi. 2. Lebih mengandalkan jasa simpan informal, misalnya arisan, simpanan lebaran, menabung emas. Sisi negatif dari jasa-jasa informal ini biasanya cenderung tidak teratur dan sangat beresiko karena keamanan yang tidak terjamin. 3. Rendahnya kualitas SDM, sumber daya masyarakat. Rendahnya kualitas SDM mempengaruhi akses penyuluhan terkait peningkatan taraf hidup yang lebih sejahtera. Pasalnya, masyarakat menengah ke bawah cenderung berfokus pada memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan. Jarang dari mereka yang memiliki tekad untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Contoh kegiatan microfinance. Sesuai dengan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, microfinance hanya dapat dimiliki oleh WNI atau warga negara Indonesia, pemerintah kota atau kabupaten, dan koperasi. Warga negara asing atau disingkat WNA ataupun perusahaan milik asing tidak dapat mendirikan LKM. Adapun bentuk badan hukum dari microfinance atau LKM sebagai berikut. 1. Lembaga formal, 2. Lembaga semi-formal, 3. Lembaga non-formal. Ketiga lembaga tersebut selanjutnya terbagi lagi menjadi beberapa microfinance atau LKM. Contohnya sebagai berikut. 1. Bank Desa, 2. Bank Kredit Desa atau disingkat BKD, 3. Lubung Desa, 4. Kredit Usaha Rakyat Kecil atau disingkat KURK, 5. Bank Karya Produksi atau disingkat BKPD, 6. Baitul Tanwil Muhammadiyah atau disingkat BTM, 7. Bank Kredit Kecamatan atau disingkat BKK. Selain contoh microfinance di atas, lembaga keuangan mikro dapat juga terbentuk perseroan terbatas atau PT dengan ketentuan pemerintah kota, kabupaten, ataupun badan usaha milik desa dan kelurahan memiliki setidaknya 60% dari total saham yang ada pada PT tersebut. Kerjasama lembaga keuangan mikro Australia-Indonesia. Bambo Mikrokredit atau yang biasa disebut dengan Bambo menjadi salah satu lembaga keuangan mikro asal Australia Barat yang aktif dalam membangun interaksi positif dengan Indonesia. Cara kerja Bambo di Indonesia adalah dengan mempekerjakan staf dan relawan lokal sehingga tercipta interaksi erat antar komunitas lokal serta adanya kunjungan 204 perwakilan Bambo di lokasi agen di Indonesia. Pinjaman Bambo ini dikelola oleh lembaga mitra. Kemudian agen mitra melapor ke Bambo secara teratur dengan pengevaluasian bisnis untuk berkelanjutan. Bambo beroperasi di berbagai tempat di Indonesia, antara lain di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, melalui kemitraan dengan Bambo Daya Guna, di Yogyakarta melalui kemitraan dengan Yayasan Trisakti Arum yang mengkhususkan diri dalam melatih masyarakat lokal, di Malang di mana pinjaman dikelola oleh Yayasan Daya Pertiwi. Upaya Bambo untuk terus memperluas cakupan kemitraannya adalah dengan meneliti wilayah-wilayah potensial di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.